Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lita Narisa Prema. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan nomor induk mahasiswa 250509096. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit video tentang implementasi teaching plan dan modul ajar pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dengan materi topologi jaringan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami apa itu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah cara menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam sebuah jaringan. Dengan kata lain, topologi menentukan rute bagaimana data berjalan dari satu komputer ke komputer yang lain. Pemilihan topologi sangat penting karena akan mempengaruhi kecepatan jaringan, biaya pemasangan, keandalan, serta kemudahan perawatan. Dalam jaringan komputer terdapat beberapa jenis topologi yang umum dipakai. Yang pertama ada topologi bus, kedua topologi star, ketiga topologi ring, keempat topologi mesh, yang kelima topologi tree, yang terakhir ada topologi hybrid. Setiap topologi tadi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita akan membahas satu persatu teman-teman. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang paling sederhana dan dulu paling banyak digunakan. Pada topologi ini, semua komputer terhubung menggunakan satu kabel utama. Nah, kelebihannya sendiri, yang pertama biaya pemasangannya murah karena menggunakan kabel lebih sedikit. Yang kedua, pengaturan awal dan instalasinya cukup mudah. Tapi teman-teman, selain ada kelebihan, topologi bus memiliki kekurangannya. Yang pertama, jika kabel utama putus atau rusak, seluruh jaringan langsung tidak bisa digunakan. Yang kedua, jika banyak perangkat terhubung, jaringan bisa menjadi lambat karena jalur data hanya satu. Topologi ini cocok untuk jaringan kecil yang tidak terlalu banyak perangkat. Yang kedua, ada topologi star. Pada topologi ini, setiap komputer terhubung ke perangkat pusat, biasanya hub atau switch. Kelebihan topologi star adalah yang pertama, jika salah satu komputer bermasalah, perangkat lain tetap bisa berfungsi dengan normal. Yang kedua, lebih mudah dalam melakukan perawatan atau menambah komputer baru. Dari kelebihannya itu tadi, topologi star juga memiliki kekurangannya ya teman-teman. Yang pertama ada jika hub atau switch sebagai pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, dia membutuhkan lebih banyak kabel dibanding topologi bus. Karena mudah diatur dan cukup stabil, topologi ini adalah yang paling banyak digunakan di sekolah, kantor, maupun perumahan saat ini. Yang ketiga ada topologi ring. Seperti namanya, perangkat dalam jaringan ini disusun membentuk lingkaran, teman-teman. Data berjalan searah dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga kembali ke titik awal. Kelebihan dari topologi ring sendiri adalah alur data lebih teratur dan kemungkinan tabrakan data kecil. Yang kedua, setiap perangkat mendapat kesempatan pengirim data secara bergantian. Dari kelebihan tadi, topologi ring juga memiliki kekurangan, yaitu jika salah satu komputer atau koneksi dalam lingkaran rusak, seluruh jaringan bisa terputus. Dan kedua, perawatan dan perbaikan lebih sulit dibandingkan topologi star, teman-teman. Topologi ini sering ditemukan pada jaringan lama yang menggunakan alur data yang disiplin. Berikutnya ada topologi mesh. Topologi mesh memiliki sistem yang sangat handal. Pada topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya sehingga jalur data sangat banyak. Kelebihan dari topologi mesh sendiri yaitu
Dia jalurnya sangat kuat dan tidak memiliki satu titik kerusakan. Jika salah satu titik jalur rusak, data bisa melewati jalur lain, teman-teman. Performa tinggi dan cocok untuk jaringan yang penting. Kekurangan topologi mesh yaitu biaya sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel dan port, dan konfigurasi kompleks dan memerlukan teknisi yang berpengalaman. Biasanya digunakan di perusahaan besar atau jaringan yang tidak boleh mengalami gangguan seperti bank atau pusat data. Berikutnya ada topologi tree, teman-teman. Topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi star yang tersusun dalam bentuk bertingkat seperti cabang pohon. Topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan besar yang terbagi per ruangan atau per lantai. Kelebihan topologi tree sendiri yaitu struktur rapi dan mudah diperluas. Dan yang kedua, cocok untuk jaringan berskala besar seperti kampus atau gedung perkantoran. Kekurangan topologi tree sendiri yaitu bagian pusat tetap menjadi titik yang harus jaga. Jika node pusat bermasalah, bagian di bawahnya ikut terkena dampaknya, teman-teman, membutuhkan biaya kabel yang lebih besar. Yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid sendiri adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi, misalnya star, bus, dan ring. Topologi ini biasanya digunakan pada jaringan besar yang berbeda-beda kebutuhannya. Kelebihan topologi hybrid sendiri yaitu dia itu fleksibel dan dapat menyesuaikan jaringan, performa baik, dan cocok untuk organisasi besar. Selain itu, topologi hybrid juga memiliki kekurangan, yaitu biaya pembangunan yang sangat tinggi, konfigurasi rumit, dan membutuhkan teknisi yang berpengalaman. Topologi ini banyak digunakan pada perusahaan besar dengan sistem jaringan yang kompleks. Nah, dari semua topologi tadi kita bisa membandingkan, teman-teman. Secara umum, jika kita membandingkan topologi bus itu biayanya sangat murah, instalasi yang mudah, dan tapi kurang andal, teman-teman. Untuk topologi star, dia itu stabil, mudah dikelola, dan paling banyak digunakan. Berikutnya ada ring, alur data yang dia itu sangat teratur tapi sensitif terhadap kerusakan satu titik. Untuk biayanya dia masih tergolong sedang ya, teman-teman. Berikutnya ada topologi ring yang biayanya cukup sedang. Dia alur data bisa dibilang teratur tapi sensitif dengan kerusakan pada satu titik. Yang berikutnya ada topologi mesh. Dia biayanya cukup mahal, teman-teman. Dia paling kuat dan aman, tapi ya itu tadi, yaitu mahal. Dan berikutnya ada topologi tree, yaitu skalanya besar dan struktur tapi butuh pusat yang kuat. Yang terakhir topologi hybrid, yaitu dia itu fleksibel dan powerful tapi kompleks dan cukup mahal. Dari semua pembahasan yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa disimpulkan yang pertama yaitu ada topologi jaringan dan adalah bentuk pengaturan dalam sebuah jaringan. Yang kedua, setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kebutuhan sekolah atau kantor, topologi star sering jadi pilihan karena mudah dipasang dan dikelola. Untuk organisasi besar yang memerlukan ketertahanan tinggi, topologi mesh atau hybrid itu adalah pilihan yang tepat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam materi, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.